Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, 3 kartu ini, gambar hati, gambar anak, dan gambar jangkar. Ini sebenarnya menunjukkan hal yang sangat positif. Anyway, buat teman-teman yang sudah terbiasa mendengarkan saya, mungkin bisa melihat ini sebagai awal dari satu proyek baru yang sangat kita sukai, dan kemungkinan ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pegang sebagai sesuatu yang bisa kita andalkan. Proyek tersebut, proyek bisa dalam hubungan, bisa dalam ekonomi, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam apapun. Integrity. Align your action so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. Pesan utamanya dari satu kartu tentang integrity atau kejujuran, kalau dalam keuangan kita mengatakan integritas, itu ditunjukkan dengan apa adanya, tidak ada markup, tidak ada report yang salah, semua dokumen apa adanya, itu integritas. Dan itu juga terhadap semua situasi kita akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Kalau kita mengatakan apa adanya, semua tanpa hal yang disembunyikan, tanpa agenda tersembunyi, maka orang akan paham tentang kita. Positifnya adalah orang akan memberikan apa yang kita butuhkan, karena mereka tahu apa yang kita butuhkan. Asumsinya tidak ada satu orang pun di dalam lingkungan kita yang punya keinginan atau agenda buruk terhadap kita. Dan sebenarnya kebanyakan dari situasi yang kita hadapi kan begitu, bahwa di beberapa kasus dan di beberapa titik dalam kehidupan ternyata ada orang yang memang tanda petik menempatkan diri mereka sebagai pihak yang kita sebut sebagai musuh. Tapi itu kan jarang. Kebanyakan orang itu adalah punya niat baik, karena itu adalah anugerah ya. Anugerah kita adalah hati nurani. Hati nurani itu ada di semua orang, dan tanpa harus diajari kita seperti tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Bahwa ada orang-orang buruk itu memang kenyataan, tetapi berapa banyak sih? Dan kalau dalam keseharian kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita sebagai orang yang baik tanpa punya asumsi apa-apa, kecuali kita sudah punya pengalaman masa lalu ya, maka kita juga akan diperlakukan hal tersebut. Jadi integritas itu sebenarnya menular kalau menurut saya. Kalau kita jujur dengan apa adanya kita, dengan sendirinya orang juga jujur dengan dirinya sendiri, dan dia akan berusaha setengah mati untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan sebaliknya, kalau kita mengenal teman kita, kolega kita, orang yang berada di sebelah kita sebagai orang tanda petik yang utuh dan sebagai personal gitu ya, pribadi, maka kalau kita mengenal dia, dan itu respon pertama dari kita adalah menyayangi dia sebagai individu. Karena itu ya, kalau kita pikir bahwa kita kan diciptakan dari yang maha pengasih dan maha penyayang, maka insting kita juga mengasihi, menyayangi, kecuali kita belajar sebaliknya. Dan buat orang-orang tadi yang saya katakan memiliki belief atau cara pandang yang beda, itu dalam hidupnya pernah mengalami situasi di mana mereka menjadi korban terlebih dahulu sebelum memangsa atau mencari korban. So, integritas ini memang besar maknanya, lebih luas daripada yang dijelaskan, tapi somehow ini keluar sehingga saya kayaknya worth it untuk menjelaskan dari berbagai sudut pandang tentang apa yang dimaksud dengan integrity tadi. Nah, di sini 3 kartu, patient, please, jadi sabar. Jadi apapun yang terjadi, memang semua orang itu membawa karakternya sendiri, dan kadang-kadang tidak semua karakter itu cocok dengan kita. Kalau kita orang yang biasa diajak ngomong dengan manis, orang minta tolong ke kita manis, kita meminta bantuan ke orang lain dengan kata-kata yang manis, dan hidup ini adalah damai, tentram, dan sejahtera, something like that. Terus tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang ambisi, nggak peduli orang, nomor 1 kita reject, kita nggak suka. Tetapi kehidupan sering membawa kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, justru memberi kita pelajaran bahwa kadang-kadang orang itu punya karakter yang beda. Tapi kalau kita mampu membuat hubungan yang produktif, ya saya katakan produktif, maka yang kita dapat adalah hubungan yang produktif tadi, yang
yang menghasilkan sesuatu yang lebih daripada kalau kita mengerjakan dengan orang-orang yang selalu manis kepada kita. Kita banyak belajar dari situ dan kita bisa melihat dari situasi yang berbeda, dan ternyata kinerjanya, pencapaiannya jauh lebih besar kalau kita yang punya karakter tersendiri itu mampu bekerja sama untuk menjadi lebih produktif dengan orang yang karakternya berbeda. And it's fine. Kita belajar menghargai orang tidak hanya dari sikapnya dia secara personal ke kita, walaupun tentu saja kita mampu membuat batas ya. Tetapi buat teman-teman yang sudah belajar tentang hidup, yang sudah banyak makan asam garam, itu pasti sudah bisa mengatakan dia tuh orangnya emang begitu, kenapa ngapain harus dimasukin ke hati. Yang penting kan tugasnya kita selesaikan. Toh kita nggak bisa menyelesaikan tugas ini tanpa dukungannya dia. Kalau kita sampai pada titik itu, nggak ada yang sukar, karena yang paling sukar adalah bagaimana kita merespon terhadap emosi kita. Jadi buat teman-teman ini, just for information aja, buat teman-teman yang usianya masih muda, masih 30 tahun, masih baru masuk ke dalam satu lingkungan kerjaan, biasanya adalah orang yang paling terdampak dengan situasi yang stressful. Kenapa? Karena belum mampu mengolah situasi yang stressful itu tanpa harus memasukkan ke dalam hati, tanpa harus melihat itu sebagai tindakan yang personal menyerang diri kita. Pada saatnya nanti kita bisa berpikir bahwa kalau kita mengenyampingkan, tidak membuatnya menjadi dominan, tidak membuatnya menjadi pusat perhatian kita, kita fokus pusat perhatiannya pada pekerjaan, orang yang mulutnya nggak terlalu enak di telinga kita itu nggak pernah jadi hambatan buat kita. Easy does it. Yang penting fokus, selesai kerjaan, and that's it. Do I have to remember them? No. Yang penting aku kerja dan aku happy di kerjaan ini tanpa harus terlibat dengan semua emosi yang membuat saya down. Easy does it. Nah, kalau kita mampu meningkatkan level kita dengan tidak terlalu membuat kita menjadi sensitif di dalam situasi di mana kita nggak ada pilihan lain kecuali bekerja sama, maka kita travel ini tingkatannya lebih tinggi ya. Kita menjadi orang yang punya kesempatan lebih untuk memimpin, karena kita nggak pernah ketarik ke drama, dan orang akan langsung melihat orang yang punya integritas diri tadi, apa adanya, tapi tidak harus terlibat dengan drama. Jadi entah kenapa memang hari ini kayaknya lebih fokus pada pribadi yang matang, yang semua dikerjakan hanya dengan cinta, dan apapun yang dipegang itu akan berhasil dan bisa menjadi contoh buat banyak orang. So, itu kartu yang dikatakan. Oke, hari ini bulan sampai ke Virgo, dan tentunya karena dia di sini dia trine dengan MC namanya ya, yang titik teratas. Artinya kita punya kecenderungan menjadi contoh, menjadi muncul, terlihat di permukaan apa yang menjadi pribadi kita. Kalau kita menunjukkan pribadi kita yang perfect kayak tadi ya, yang cool, yang kalau ada masalah itu kita ngelihatnya nggak yang sambil nangis-nangis or marah-marah or whatever, tapi yang oke, masalahnya itu, so what's next gitu ya. Itu orang akan melihat, dan itu adalah nilai positif untuk banyak orang. Dan kita lihat nilai positif pada saat ini sangat penting. Why? Karena kalau kita lihat matahari dan Venus itu conjunction perfect ya. Pukul 12 ini matahari di 545, Venus di 544. Ini tanggal 26. Kalau kita lihat tanggal 27 itu Venus sudah melewati, dan sebagaimana saya sudah sempat sampaikan di beberapa bacaan yang lalu, ketika satu planet itu melewati titik planet lain, itu ada cerita lebih, ada kekhususan, ada signifikansi tertentu pada hal tersebut. Sehingga pada saat ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau dirimu punya nilai lebih, ini adalah kesempatan yang sangat besar menunjukkan kepada orang, dan orang akan melihat dirimu di spotlight. Hargamu tanda petik ya, kemampuanmu, kelebihanmu itu akan mudah terlihat pada hari ini. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan who you really are,
apa yang sudah dipelajari. Karena kita lihat matahari juga akan conjunction dengan Chiron, dan itu sudah terjadi. Dan oleh sebab itu justru apa yang kita pelajari di masa lalu itu menambah bumbu menjadi betapa orang kalau ngomongin, dia keren banget ya, iya kan dia udah pernah belajar di sini, oh iya dia kan dulu kan ngadepin masalah ini. Jadi masalah yang kita hadapi masa lalu sebagai satu hal yang barangkali sedikit banyak memberi trauma, tapi justru memberi nilai tambah buat kita dalam hal kita menghargai diri sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita sebagai orang yang punya kemampuan yang pantas untuk mereka angkat topi terhadap kita. Isn't that nice? It is. Oke, di sini memang situasinya yang kita hadapi mungkin ada kondisi di mana orang akan melewati batas safe space-nya kita. Kita akan keganggu. Ini orang mau apa? Kok dia invasi ke teritorialnya saya? Kira-kira seperti itu perasaannya. Dan kita merasa sangat terintimidasi. Kita nggak suka ada orang seperti menempatkan tangannya di daerah kita dan berusaha untuk mengatur sesuatu di dalam diri kita. Tapi advice-nya adalah inner wisdom, receptivity, spirituality, meditation. Jadi cool, tenang aja advice-nya. Bukannya kita tidak tahu bahwa mereka berusaha menginvasi apapun yang ada di teritori kita, dan ini seperti respon di mana kita harus merasa defensif. Jadi kalau ada orang ingin terlibat dengan kita dan mereka menunjukkan intensi yang tulus, yang memang ingin yang bersahabat, itu kita tidak akan muncul reaksi defensifnya, tapi situasi ini muncul reaksi defensif kita. Something's happening. Alert, langsung kita alert. Kita bukan yang nggak tahu, tapi kita tidak berespon secara berlebihan. Advice-nya. Ya, dan ini high priestess itu kan kalau orang cool banget, ada orang yang nyerang kan, ya namanya juga Superman ya. Kalau kita lihat kira-kira, kalau ada musuh yang menyerang dia kan responnya nggak takut tapi cool aja. Nah, outcome-nya adalah kita empati. Jadi kita lihat bahwa orang yang berusaha menginvasi kita sebenarnya barangkali dia membutuhkan sesuatu yang mereka nggak tahu apa gitu, sehingga terkesan mereka menginvasi, sebenarnya mungkin yang dia butuhkan adalah bantuan dari kita. But we are too cool to do that, no? So oke, kalau saya bisa bantu saya bantu, kalau enggak ya Queen of Cup itu kalau dia nggak mau bantu bukan urusan saya gitu loh. Saya fokus ke apa yang menjadi tanggung jawab saya, tapi bukan berarti saya nggak peduli dengan mereka. Saya hanya melihat bahwa ini pantas nggak diberi bantuan. Kalau mereka melakukan sesuatu dan itu menimbulkan respon defensif saya hanya melihat, oh, nothing to worry about. Okay, I continue with my work. Kira-kira seperti itu. Today, tell yourself, in every present moment, I choose to find pleasure and passion. Iya, jadi kalaupun kita sedetik, mungkin sejam, ngerasa ini apa sih gitu, ini apa sih, kita sempat gitu, terus oke, fine, ya udah terserah kalau itu sih. Jadi terserah kita mau sibuk lagi dan tidak terlalu mempedulikan dan tidak menganggap itu sebagai ancaman, atau kemudian kita menemukan mereka cuma butuh ini, udah kasih aja, nggak jadi masalah, kita juga masih punya banyak kok hal itu. Something like that. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.